Hai minasan, konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut belajar mengenai diferensial, sama seperti video zaman yang saya buat di sebelumnya itu mengenai persamaan garis singgung. Kali ini kita akan mencoba mengerjakan soal di mana fungsinya ini sedikit lebih rumit daripada fungsi yang biasa. Kita akan menemukan trigonometri, kemudian fungsi bilangan natural E, dan juga fungsi logaritma. Pertanyaannya kurang lebih sama, tentukan persamaan titik singgung di titik tertentu atau misalnya yang melewati titik 0,0. Oke? Jadi saya berikan waktu kalian pause videonya, kamu kerjakan soalnya, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Nomor 1 kita mulai. Di atas garis Y sama dengan 2 kali sin 2x, tentukan persamaan garis singgung di titik pi per 6 dan akar 3. Oke, jadi kita punya koordinat dari titik singgungnya dan juga punya persamaan garisnya. Sekarang kita harus cari tahu, untuk mencari garis singgung, kita harus mencari tahu gradiennya. Nah, disitulah kita pertama kali menurunkan fungsi grafiknya. Kita punya nomor 1 ya. Y sama dengan 2 kali sin 2x. Ketika kita turunkan, kita bisa mendapatkan 2 dikali 2x ini kita keluarkan, kita turunkan dulu. 2x diturunkan menjadi 2. Kemudian sin 2x-nya berubah menjadi cos 2x. Maka kita hitung dapatnya 4 kali cos 2x. Oke. Jadi ini adalah persamaan dari persamaan dari gradiennya untuk mencari m-nya. Oke. Kemudian ditanya ketika x sama dengan pi per 6. Jadi ketika pi per 6 berapa sih gradiennya? Kita bisa cari y ketika pi per 6 adalah 4 kali cos 2 kali pi per 6 sama dengan 4 kali cos pi per 3. Pi per 3 bagi yang nggak bisa hitung, pi kan 180 derajat dibagi dengan 3 jadi 60 derajat. Jadi cos 60 derajat itu berapa? Cos 60 derajat itu setengah ya. Jadi sama dengan 4 kali setengah. Jawabannya adalah 2. Oke. Jadi gradien untuk persamaan garis singgung ini gradiennya 2. Oke. Nah, sekarang kalau kamu mau mencari tahu garis singgung, garisnya seperti apa? Kamu masih ingat rumus ini, Y kurang Y1 sama dengan M dikali dengan X kali X minus 1 ya. Seperti ini. Kemudian kita punya titik singgungnya di sini dan di sini. Jadi kita masukkan Y dikurang dengan akar 3 sama dengan M-nya 2, X dikurang pi per 6. Jadi kalau kita tulis Y-nya sama dengan 2X minus pi per 3 tambah akar 3. Jadi ini adalah jawaban untuk nomor 1, persamaan garis singgungnya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Nomor 2 kita punya soal seperti berikut. Y sama dengan E pangkat minus X minus 1. Oke, jadi ini adalah garisnya dan dia bersinggungan di titik X sama dengan minus 1. Pertanyaannya apa garis singgungnya? Persamaan garis singgungnya itu apa? Oke. Untuk mencari tahu persamaan garis singgung, kita bisa memulai dengan mencari tahu gradiennya seperti apa. Kita turunkan sekali ya. E pangkat minus X. Minus X-nya kita turunkan dulu jadi minus 1. Kemudian dikali dengan E pangkat minus X-nya nggak berubah. Ya. Sedangkan satunya kalau kamu turunkan akan habis. Jadi jawaban untuk gradiennya adalah minus E pangkat minus X. Oke. Kemudian ketika X sama dengan minus 1, maka gradiennya itu adalah minus E pangkat minus 1, minus 1. Jadi pangkat 1 ya, alias minus E. Ini adalah gradiennya ya. Nah, kemudian juga kita bisa cari Y-nya berapa. Kalau kita punya X-nya di sini, maka kita masukkan ke Y-nya. Y adalah X pangkat 1 minus 1. Jadi Y adalah E minus 1. Oke. Jadi kita bisa tahu sebuah garis singgung dia akan menyinggungnya di titik minus 1, E minus 1. Dengan gradiennya adalah minus E. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X minus X1. Y kurang E minus 1 sama dengan M-nya adalah minus E kali dengan X minus 1.
Jadi ini adalah jawaban akhirnya, Y sama dengan minus EX minus 1. Oke, jadi ini garis singgung untuk nomor 2. Di titik X-nya minus 1, Y-nya E minus 1. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Nomor ketiga kita punya soal seperti ini. Y sama dengan log X minus 1. Oke, jadi punya soal seperti ini ya, log X minus 1. Kemudian ditanya di mana lokasi garis singgung yang melewati titik 0,0 ya. Maka dari itu kita bisa mulai dengan mencari gradiennya ya. Log X itu kita turunkan menjadi X per turunannya X adalah 1 ya, 1 X. Satunya habis ya, maka ini adalah gradiennya. Kemudian seandainya kita tidak tahu titik singgungnya, maka kita tulis titik singgung itu ditulis di koordinat X sama dengan T. Ketika X-nya T, maka kita bisa tulis log T kurang 1. Itu adalah Y-nya. Jadi titik singgungnya itu adanya di T kurang log T kurang 1. Sekarang kalau kita tahu lokasi titik singgungnya ada di T, maka dari itu kita harus tanya berapa besar gradiennya. Berapa besar gradiennya adalah ketika X-nya sama dengan T, maka besar gradiennya adalah 1 per T. Oke, jadi besar gradiennya 1 per T, dan kita punya titiknya X-nya adalah T, dan Y-nya adalah log T minus 1. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus garis singgung seperti ini. Kita masukkan Y kurang, Y1-nya adalah log T minus 1, M-nya itu adalah 1 per T, X-nya adalah X, kurang X minus 1. X minus 1-nya itu adalah T. Dan kita coba hitung. Ya. Jadi kita punya persamaan garis singgungnya seperti ini. Y sama dengan X per T tambah log T dikurang 2. Oke. Nah, kemudian kita tadi ditanya mengenai ketika garis singgung ini melewati titik 0, 0. Garis singgung dia melewati titik 0, 0. Maka dari itu tinggal kita masukkan titik 0 dan 0 per T tambah log T minus 2. Dengan demikian kita bisa mencari nilai T-nya berapa. Kalau ini T maka ini habis ya. Maka kita bisa bilang log T sama dengan 2. Oke, log T sama dengan 2. Maka dari itu T itu adalah E pangkat 2. E pangkat 2. Ya, bagi kalian yang lupa mengenai logaritma, kalau di Jepang ya, hati-hati ya. Logaritma tanpa ada tulisan base-nya berapa, kalau tidak ada tulisan 10 atau misalnya tidak ada 2 atau tidak ada base-nya, mereka tulis base-nya sebagai bilangan natural, ya. Jadi kalau kamu lihat seperti ini, kamu tidak boleh tulis 10 pangkat 2 di Jepang, ya, karena 10 pangkat 2 itu salah. Kalau di Jepang kita tulisnya E pangkat 2. Jadi jawaban untuk T-nya adalah E pangkat 2. Oke. Dan terakhir kita bisa kembalikan T-nya ini ke dalam persamaan garis singgung. Persamaan garis singgungnya adanya di sini ya. Di sini ya. Kita masukkan menjadi Y X per E pangkat 2 tambah log E pangkat 2 minus 2. Log E pangkat 2 sama dengan 2 ya. 2 tambah 2 kurang 2 ya. Jadi ini habis ya. Maka dari itu garis singgungnya adalah X per E pangkat 2. Oke. Jadi ini adalah jawaban akhir untuk soal nomor 3 kali ini. Oke. Bagaimana untuk soal kali ini? Sebenarnya prinsipnya semua sama seperti video yang sudah pernah saya buat sebelumnya mengenai garis singgung. Yang kamu harus perhatikan kali ini ya yang paling dasar adalah rumus garis singgung ya. Jadi ini rumus untuk membuat garis singgungnya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Di sini kamu harus menentukan dulu besarnya titik X dan titik Y dan juga besarnya M di saat itu. Jadi misalnya kalau X-nya adalah pi per 6, X-nya pi per 6, makanya dia punya Y-nya berapa? Gradiennya berapa? Gradiennya ada 2. Kamu hitung, dapatkan gradien 2. Baru kamu masukkan ke sini. Nomor 2 juga sama. Kamu mendapatkan X-nya dulu, kamu masukkan mencari Y-nya, kamu dapatkan Y, masukin Y dan X di sini, kemudian kamu cari
berapa gradiennya. Berapa gradiennya kamu ketika X-nya sama dengan -1, kamu masukin dalam persamaan, kamu cari gradiennya, baru kamu masukin ke persamaan garis. Nomor 3 juga sama. Nomor 3 kamu walaupun tidak tahu dia menyinggung di mana, kamu buat asumsi dia menyinggung di titik X sama dengan T. Kalau gitu kamu punya Y-nya berapa? Kamu masukin aja Y-nya. Kamu dapat log T minus 1. Oke? Kamu dapat X, kamu dapat Y. Sekarang berapa gradiennya? Gradiennya itu bisa kamu cari dengan persamaan yang di atas ini. Kamu dapat gradien adalah 1 per X. Berapa X-nya? X-nya adalah T. Kamu masukin 1 per T ke dalam persamaan di sini. Kamu dapat Y, kamu dapat X, kamu dapat M-nya. Kemudian kamu hitung, kamu akan mendapatkan persamaan garis. Masalahnya kamu punya persamaan garis masih ada T-nya. Kita tidak tahu T-nya berapa. Jadi kita harus pakai informasi terakhir di lewat 0,0. Nah, ketika masukin 0 di sini dan 0 di sini, kamu akan mendapatkan jawaban log T sama dengan 2. Dan E akhirnya adalah E pangkat 2. Dan terakhir kamu kembalikan jawabannya untuk mendapatkan fungsi akhirnya adalah Y sama dengan X per E pangkat 2. Oke, jadi seperti itulah cara kamu alurnya mengerjakan soal-soal diferensial, terutama yang aneh-aneh. Kamu ketemu logaritma, kamu ketemu bilangan natural, kamu ketemu sin konstan, ya. Asalkan kamu tahu alurnya, maka kamu akan mengerjakan soal tanpa masalah. Pertama-tama pasti akan ketakutan. Saya juga zaman dulu mengerjakan soal seperti ini ketakutan. Jadi jangan sampai takut, mulai terbiasa dengan soal-soal ini dan kita akan mengerjakan soal tanpa masalah. Baik, saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyo, gambatte kudasai. Sayonara.